Terima kasih Yesus, Engkau Aku ada saat ku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku
murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau pengerti yang benar musik ini kau. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban
bagiku. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Dan kami percaya malam ini setiap kami pasti dilawan, dijamah, ditolong oleh Tuhan. Dan mujizat terjadi di tempat ini malam ini. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Kan itu cuma ngetes mic. Udah belum? Berisik mulai. Udah ada kok linknya udah. Shalom. Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa kita yang senantiasa memelihara hidup kita di dalam Dia. Selamat datang dalam ibadah Minggu GKPS Cililitan, hari Minggu tanggal 28 Februari 2021. Kita masuki Minggu Reminiscere. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dengan topik mingguan, Tuhan memperhitungkan iman setiap orang percaya. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan kekuatan baru dalam hidup kita. Tema kegiatan GKPS tahun 2021, persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Kolose 1 ayat 10. Subtema, menggerakkan warga jemaat untuk saling menopang dan menguatkan serta peduli di tengah-tengah pergumulan hidup.
kita memulai ibadah kita pagi ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Mari menyambut hadirat Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 sampai bait 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang tidak pernah melupakan kami umat tuntunan tangan-Mu. Kami adalah orang yang sepatutnya menerima hukuman karena dosa-dosa kami. Tetapi Engkau sungguh setia dan penuh kasih sayang, sehingga Yesus Kristus telah menderita dan mati di kayu salib sebagai tebusan bagi kami.
Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ibadah ini untuk memperbaharui kehidupan kami, serta mengingatkan kami agar hanya berharap kepadamu saja. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, ya Allah, pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan bait kedua. Pada bait kedua, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata. Harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Di dalam kasih Allah, dosa kita telah diampuni. Oleh karena itu, nyatakanlah tanda-tanda hidup baru dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 19 bait 1 sampai dengan bait kedua. Pada bait kedua, jemaat terkasih diundang untuk bangkit berdiri.
kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, bait 1 dan bait ketiga. Salam mabata ganupan. Shalom. Horas selamat hari Minggu. Tarlowina siam hasoman Bapak Inang naposok sekolah Minggu nadong i rumah. Ibani sadarion tangar hita lobe songon penegasan warta. Nadop i horjahon pakon nasihol horjahon otta i jemaat tagi KPS Cilitan.
Naparlobe lang lupahan nami mengingatkan hubani seluruh jemaat GKPS Cililitan Neja Penasiam Marianan tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak lupa makanan-makanan yang bergizi, dan selalu berbahagia, dan yang terutama berucap syukur kepada Tuhan. Jadi Ijape Nasiam, Ijape Hita dalam aktivitas Horja tetap lakukan aktivitas kita, kegiatan kita, tetapi tetap diingatkan protokol kesehatan teneh. Ulang alani corona lang beraktivitas kita, tetap beraktivitas, tapi ingat selalu kita bersyukur kepada Tuhan dan selalu ikuti protokol kesehatan. Nah, paduahon, ting na paduahon, sihol menjalo pamasu-masuon marhajabuon do nyombah ni kuriaon, aima Apri Dua Rahman Sipayung ST, nyombah ni Bapak Situa Mayor CHB Rasden Sipayung, Inang Rasmi Nurida Borusianturi, Pakon Nasihol Tunangan ni Damayanti Horlaini Sianturi SIEKOM, nyombah ni Bapak Ependi Sianturi, Inang Situa Horlince Rosmiati Borudamanik, Hun AKBP Durenjaya, Sihol Pamasaon Pamasumasuon Aima Bani Ari Jumat tanggal 5 Maret 2021 IGKPS Cililitan, Resort Cililitan, Ipukah Pukul Siawip, Ase Hubata Haganupan terlebih hubani sektor opat tene, nama Kubasson Horjataun, Ase Hubana Siam, Ketua Sektor Asiatuk Maholi, isi nomor tugas Ibani hari Jumatai. Pertongguan Pangapohon, si Holdo Yadongkon pertongguan Pangapohon, hubani keluarga Bapak Samas Erikson Saragi, bani hari tanggal Minggu 28 Februari 2021. Jam 13 WIB sampai selesai melalui sarana Zoom meeting. Saya Hubata Haganupan, terlebih sektor onom, saya boleh menghadiri pangapohon atene. Nah, paduahon si Holiarong Kondo pangapohon pertongguan hubani keluarga Bapak Raliansen Saragi, bani hari tanggal Selasa tanggal 2 Maret 2021, Ipukah 17 WIB sampai selesai, Marianan, di rumah di keluarga Ai, alamat Jalan Perjuangan nomor 4, Jalan Perjuangan 2 nomor 47, RT 13, RW 5, Kelurahan Kebun Pala, Jakarta Timur. Ase Hubata terlebih nadong i sektor sada tene. Halani mungkin bani pengapono lang boy holi bahat na hadir hujai, yondos kanai mo hubana siam pengurus sektor sada na mewakili tambah oleh pimpinan majelis. Nah, patuluhon sialong kondo pertongguan pangapohon kuria hubani keluarga Bapak Holmes Saragi, bani hari tanggal Minggu 7 Maret 2021, jam 7 WIB sampai selesai. Yanan i rumah nibe, sarana melalui Zoom meeting. Ting-ting hubani seksi inang tene. Hubani seksi inang si Holiadong Kondo PA gabungan inang saresot Cililitan ipamasa bani hari tanggal Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 17 WIB sampai selesai. Pembicara Pendeta Junia Mantawar Saragi Yanan i rumah nibe melalui sarana Zoom meeting link GKPS Cililitan. Jadi on PANI wanita gabungan saresot GKPS Cililitan. Ase Hubata Hubana Siam terlebih inang halanyon melalui Jumdo i rumah tabe ase dihuti hita tene. Ibadah KPI dalam rangka menyambut pesta inang ibain huriat tado ibadah KPI aima bani hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 Ipukah pungkul 18 WIB via live streaming. Jadi pertongguan tebas semingguan holan sehari dasa.
tanggal 5 Maret ipado mudai hubani sektor sada sampai da sektor onom. Asa hubat ganupan irmah tabe ikuti hitama ibadah kepiai tene. Baru ibani hari Mingguon. Hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Sesuai hubani persahapan ni pimpinan pakon majelis pukahotama per mingguata ibani hari Mingguon hadir ku gerejata dengan jumlah kehadiran 95 orang. Selalu mengikuti protokol kesehatan. Khusus ibani hari Mingguon aima pesta inang, pesta wanita. Jadi nasiam inang do nomor tugas sijai. Asa ipangin dohon hubani khusus hari Minggu halani pesta inang do. Hubatah ganupan setiap sektor diberikan kota 10 halak ma per sektor na mengikuti. Anggo bui utamahon ma inang tene. Jadi yang misal ni kota ailang cukup inang, bui do bapa ma hadir. Tapi pai mahita lobe sampai misalnya hari Sabtu pagi anggo lang cukup inang ai melalui sektor masing-masing tambah hita ma bapa mandihuti acara hari Minggu ai tene. Ibani hari Minggu ai ma ibain do penggalangan dana. Penggalangan dana aima untuk biaya operasional ni jemaah asa hubat ganupan na hadir di gereja age pernah hadir di rumah anggo bere holi songon belangko pengisian siluah asa isi hita mai asa marhite oli anggo dong matupu aima songon penggalangan dana ai dong ma biaya ta untuk pelaksanaan untuk jemaah tene. Jadi ay may panginduhita iban hari Mingguon, ipangit hanay ba na siya minang, ulang lupa, ay mga pesta wanita. Himbawan, hubani hita haganupan. Sesuai hubani parsahapata, pakon pimpinan majelis, sonahma majelis, mengidah kondisi diakonia sosial GKPS Cililitan. Jadi ipangin dohanami hubata ase tetap ma membayar iuran. Anggo boy papodas ma membayar iuran. Pakon anggodong siluah pesta nalapi bayar ase bayar kon ma ase boy homa boy mardalan kegiatan tai jemaat tai GKPS Cililitan. Pakon untuk menutupi saldo ni diakoni sosial pimpinan majelis pakon pengurus diakoni sosial sonahoma pengurus sektor domai sahapon ase ibain proposal. Jadi domai horjahon domai ibain holi proposal ai anggodong pe holi naro kubata proposal songon bantuan dana ase marsirupan mahita ganupan. Halani dalam pelayanan penting tumang doai, pelayanan diakoni sosial ibani sada jemaat itu penting sekali. Jadi halani sonari minus do saldo ni diakoni sosial ipangin dohanami hubat haganupan jemaat sa GKPS Cililitan marsirupak kita anggodong holi iber hubat proposal ya marilah kita membantu aseboi mardalan haganupan aima rencana ni huriata ibani pardalanan ni. Jemaat na hadir ibani hari Minggu bahat ni dalahi 10 talak, daboru 10 halak, jumlah 30 halak. On mana hadir namar Minggu ibani hari Minggu ai, ase hubat tahaganupan, atap irumah tabe kita marke baktian, ase tetap mengisi form Google tene, nadap ibere humbani setiap sektor demai bagiai. Jadi salose kebaktian dibani panorang di Sianiarion, isi hita maai, ase tarboto hita, sadia bahat kita namar Minggu. Ibani panorang ase dokma sebagai isiota, ibani laporan hubani pusat tane. Jadi ulang lupa hita mengisi, anggodomma salose holi kebaktian, ase hita haganupan tetap mengisi pom Google, kehadirat pigahala kita namar Minggu, AGP irumah tabe, ase tertib ubani dokumenta. Naima na boi pada sekanami songon warta ni jemaat GKPS Cililitan nasi hol seordanota
pakon nadop ihorjahon. Ase ibagas tonggo mahita, ase tonggo kita mahaganupan. Nasi ol si horjano ta pakon nadop ihorjao kita. Martonggo meta. Ham Tuhan na bata Bapa nami na Mariana inaguriatas. Na puji na sombahan nami marhite gorani anak mutan Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan ibani manogot nyarion. Talup doha nami haganupan makatahon terima kasih hulobe-lobe muna pasingin. Halani hap panami do idup pakon holong niya temu. Huban nami haganupan. Terlebih anggota jemaat GKP Cilitan na ijape hanami Marianan. Tong-tong di berham nami kesehatan Tuhan. Pakon sadanihur. Terlebih ibani panorang sugut nerion. Bodoh laksanon hanami kebektian nami i gereja sonai hopa age melalui live streaming. Asik ondos kanai bamu Tuhan. Aima doding nadok pidas kanami. Aima napataridah kon Tuhan malas nihur nami memuji pasangan penham. Janadoma Tuhan iparis kanami pengampunan dosa. Asham tong Tuhan na mengampuni dosa nami haganupan. Halani ibotoh kanami Tuhan bahak do marhite palak kaparsat nami nalang talup ilobe-lebemu. Dan yakin hanami Tuhan marhite masapot kon dosa nami domai sasap ham dosa nami. Halani ay do Bapa talup hanami rohu lebemu sihol mangindo pertolongan mangindo pangurupion marhite tonggo nami pangapiton nami ibani sadarion. Tuhan na bata Bapa nami, terima kasih mahubani haganupan irup ni hurmu. Ibani sadarion Tuhan, hubani hanami haganupan anggota jemaat, marbagi-bagi do Bapa ama kondisi nami, terlebih ekonomi kesehatan. Ase hubamu do yonus kanami haganupan Tuhan, talar do ilobe-lebumu ganupanin. Ase hamana roh na mangrupi hanami haganupan, na mamber tong malas ni huruban nami, terlebih kondisi-kondisi sonari Tuhan dalang kondusif. Asang tong hanami Tuhan selalu berucap syukur ibani haganupan perdalanan ni goluh nami. Tuhan na bata Bapa nami, ibani panorongan Tuhan si holdai manonggohon aima orang tua nami nadop lansia inang Naomi pakon natading maetek. Asham tong Tuhan namar mudu-mudu sedia nama ngurupi sedia pakon nambere malas niuhru bani sedia haganupan AGP kondisi-kondisi na kurang dari bani panorangon. Sonai homa Tuhan hubani haganupan anggota jemaat nami. Marhite pak korjan si dia Tuhan, urupi hama si dia Bapa, ase marhite ahan urupi horjahon si dia Tuhan, boy inon macukupon ahana perlu ibani parguluhon ni si dia. Tuhan na bata Bapa nami, ibani panarongon patong-tong Tuhan itonggok kanami do ibani haganupan anggota jemaat nami, ibana si manggon Tuhan na berulang tahun, ase hama tong-tong namber malas nuhur ibani si dia haganupan Bapa, ibani namar tambah umur ni si dia, ibani panorangon. Tuhan na bata Bapa nami, bahak do Tuhan nasihol sihor jaron nami ay mamarhiti jemaat sonai homa pakon rencana rasot ase ondo subamu ma Tuhan haganupanin ase boy horjok kanami ganupan in Tuhan ibaks na mader ase nadop ondo suban nami Tuhan haganupan rencanai boy horjahon ibagas gok malas niur huban nami haganupan tong mahamulian hubani goran muna pasingin. Tuhan ne bata Bapa nami ibani panarongon pe Tuhan itonggok kanami do haganupan nyombah nami Tuhan na lagi marsikolah kondisi sonari Tuhan na live streaming dapat sedia Tuhan asong tong mamber kesabaran hubani niong bahan namion AGP kondisi na orang der tong sedia bersemangat ibani naman dihuti program ni sekolah sedia terlebih Tuhan hubani orang tua nami Tuhan orang tua niong bahan nami asong tong sedia ibagas na sabar Bapa aiman nama muda-mudai mengajari niong bahan Tuhan ibani kondisi sonari ase marhita na de pejari sedia Tuhan niong bahan namion boy tong Tuhan ikuti sedia Tuhan mata pelajaran na de ibere guru ni sedia hubani sedia masing-masing. Tuhan ne bata Bapa nami martong godo hanang Bapa hubani hasoman nami hubani niong bahan nami nama poso Tuhan ibani persikolan di sedia pe ase tong maham nama ngurupi sedia AGP tingkat kuliah sedia Bapa ase boy horjau sedia Tuhan kuliah sedia Tuhan AGP kondisi na kurang dari ibani panorangon terlebih Tuhan nyombah nami nadop salose dodop tamat sekolah ase hama tong Tuhan namber kesabaran bani sedia Tuhan nama dori horja ase boy sedia Tuhan dapatan horja sesuai pakon talenta nadop iparlajar sedia persikolan sedia Tuhan ase marhite Tuhan kok malas niuhur sedia ijape sedia marianan terlebih nyombah nami pakon nyombah nami Tuhan nadop pantas Tuhan merumah tangga ase hama tong Tuhan namber kesabaran hubani sedia mencari jodoh ase berhama tong jodoh na separan hubani sedia Tuhan terlebih na seiman ase ibani panorang namangi Tuhan tong masih dia ibak malas niuhur pakon penuh kesabaran Tuhan manurhi jodoh na pas hubani sedia.
Tuhan ne bata bapa nami ibani panorongon petong Tuhan martong kono nami hulo bilebemu mangahap doha nami Tuhan hurang do pamboto nami hurang do guguh nami Tuhan jana hurang do panisa nami terlebih hubani hasoman nami Tuhan ibagas naburitan ibani panorongon tapi yakin persai doha nami Tuhan gok do guguhmu Tuhan ganjang do tanganmu mengurupi sidia yakin persai doha nami Tuhan bodi urupi ham hubani Bapak Pendeta Hawanangan Sinaga, nalagi sonari Tuhan irawat dope rumah sakit mitra keluarga Cibubur. Doma hampir dukah Tuhan Bapak on irawat. Tapi persaya nami Tuhan tong maha memberi gogo, memberi kesabaran, memberi keteguhan iman. Asih ganupan Tuhan nama sontong tong yang dosok kubamu. Marhite si panganon, marhite tambar, pakon marhite bantuan medis. Hamma tong nambeni jadi malas niur papodas kon pendeta iman Tuhan sehat humbani naborit ni. Sonai homa Tuhan hasuman nami Bapak Sito Weldian Saragi na tetap dapat irawat atau isolasi mandiri di rumah Bapak Dedi Purba suami Asni Boru Sumbayak pemulihan di rumah Yonosobo sonai homa Inang Laura Sinaga Nyonya Basrogogo isolasi mandiri ase hubamur tangin suka nami haganupan keluarga nami Tuhan ase hama nambere gogo hubani sidia takon nambere pengharapan bahwa Tuhan tahu apa yang mereka alami takas do ganupanin ilo belebemu Tuhan ibani panorongon pe Bapa tong domar nami hubani hasoman nami Tuhan naduk mulakan rumah sakit lagi pemulihan atau jalan atau irawat di rumah aima Bapak Situa Kasiaman Purba Bapak Erik Sinaga Inang Situa Lesmariani Purba Bapak Johan Sinaga Bapak KM Simanjuntak Bapak Oksinur Simarmata Bapak Tuahman Pasaribu Bapak Marsen Sinaga Bapak Roy Simarmata keluarga Bapak Syamas Jimber Marbun, Inang Situa Merliana Boru Saragi, Inang Silpia Boru Sidabutar, Inang Salimah Boru Purba, Inang Antaria Boru Purba, Inang Ana Boru Sipayung, Inang Marliani Boru Purba, Inang Nursiah Boru Hutajulu. Sonai homa age Bapak Erik Sinaga. Tuhan ne bata Bapa nami, hasuman namion Tuhan doma mulakkan rumah sakit membani perawatan. Tapi ibani penorongon si dia Tuhan tetap dope menjalani pemulihan di rumah. Ase hubamu tong yang suka nami haganupan si dia on Bapa. Ase hama tong nama ngurupi sonai homa nama ngabaru. Age pe Tuhan ana perlu ibani perawatan si dia. Cukup on hama Tuhan haganupan in. Ase marhitei Tuhan tong si dia margogoh mandalani hari-hari ini parguluhan si dia. Ibagas na tetap si dia Tuhan sisada uhur syariah asal tok bagian semangat dan selalu marondos sulu belebemu halani hamdo Tuhan na memboto haganupan natang na perlu ibani parguluhan si dia Tuhan ne bata Bapa nami ibani panarongon petong Tuhan martonggoro nami hubani haganupan keluarga jemaat GKPS Cililitan nadop membere bagal nihur maramalas nihur membere songon bagal nihur sunah persembahan hujematmu Tuhan ne bata Bapa nami ibani panarongon petong Tuhan marondo sedang bemu mangindohan nami Tuhan hubani haganupan hanami pelayan-pelayanmu PHMJ majelis ketua-ketua kategorial sonai homa tim-tim pelayanan ase hubamu dan dosukan nami haganupan hanami Bapa ase tong hanami Tuhan siti ini Tuhan ase ulang ngadong alasan nami Tuhan dibani melani ham halani kondisi-kondision tapi yakin persaya nami Tuhan anggo nami lani ham nuhan nami ijah penami marianan tong diberhamban nami kesehatan malas niuhur pakon pengharapan Tuhan ne bata Bapa nami ibani haganupan pelayanan nimin Tuhan marhite ketua sektor sonai homa agi haganupan agi keran-keran na ahape ase buy tong in Tuhan mambuan malas niuhur ban nami haganupan pakon membere ucapan syukur hubamu Tuhan marhite pelayanan-pelayanan nami itongah-tongah ni jemaat nami Tuhan nai bata Bapa nami ibani panarongon petong Tuhan martongkan yang bamu terlebih Tuhan hubani negara nami negara Republik Indonesia ibani kondisi-kondisi sonarion Tuhan ase ondos kara hubamu Tuhan terlebih Bapak Presiden nami Jokowi ahana dop irancang Tuhan dop irencana haganupanin ase hama memberi gogoh memberi kesehatan ase haganupan Tuhan rencana program pemerintah mardala di bagas niar makorhon malas nihur pakon mensejahterakan hubani haganupan rakyat terlebih Tuhan hubani pelaksanaan vaksinasi ase boy mardala ni ganupan Tuhan marpasu-pasu ham Bapak hubani vaksinasi nadop ibere pemerintahin hubani rakyat ni ase marhitei Tuhan boy hanai bertahan jalan kuat Tuhan menghadapi virus corona 10 tahun Tuhan
Tuhan nebata Bapa nami ase ondo subabu mahaganupan Tuhan hanami terlebih meritan nami ase boi mardalan ibagas nadiar ibani pardalan ni goluh nami. Tuhan nebata Bapa nami sonin dohoma Tuhan agi acara kebaktian nami pe ibani panorang siang narion si hol mahanami Tuhan manangar ambilan nepadas ni jok-jokmu pendeta Krisman Purba ase ondo subabu ma Tuhan pandita namion pakon keluargani ase amatong marpasu-pasu hubani Tuhan ambere gogo ase ibani haganupan pelayanan Tuhan makkorhon marhidorap mentontong Tuhan makkorhon malas ni urban nami napatuguh kon iman haporsan nami ibani haganupan pelayanan ni terlebih Tuhan ibani panorang sadarion pe nasil manjalo hata nama derihan nami ase amatong tong Tuhan nama bere huban nami haganupan ase ondos me Tuhan hubani uhur nami dan boy Tuhan itanggar hanami boy hor nami ibani pardalanan di goluh nami. Tuhan nebata Bapa nami ibani panorang ni siang derion Tuhan on mana bui panginduhan nami ne pada sekarang hubamu tongko pangapiton nami nah kurang lebih Tuhan sempurna hukum Bapa ibagas goran anakmu Yesus Kristus ibadas kanai mat tongko panginduhan namion amin. Sebelum kita bernyanyi, mari kita dengarkan persembahan pujian dari tim Pandodingan GKPS Cililitan.
Terima kasih buat pujiannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Krisman Purba, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 378, bait 1 dan bait kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di gedung gereja ini dan juga yang ada di rumah atau dimanapun yang mengikuti ibadah ini, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita mohon kekuatan dan pertolongannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kini kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan. Kami rindu menerima firman-Mu. Kami mohon penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami, agar kami bisa memahami firman-Mu dengan baik. Ketika firman itu diberitakan kepada kami, dan Roh Tuhan juga menolong kami untuk mempercayai firman-Mu dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Kuduskanlah hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhanlah yang berkuasa atas hamba-Mu ini. Penuhi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi firman yang penuh kuasa, dan kami merasakan kuasa-Mu bekerja, memberkati kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita jemaat Tuhan yang ada di gereja. Shalom juga bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah atau dimanapun melalui live streaming hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah bagi kita di ibadah minggu kita hari ini yang bernama Minggu Reminiscere, yang dalam bahasa Simalungun artinya saya diingat hama au ale Jehovah. Ingatlah aku ya Tuhan. Diambil dari kitab Roma pasalnya yang keempat.
Dimulai dari ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan di dalam hatinya serta melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang saya yakin mengharapkan jerih payahnya atau jerih lelahnya atau pekerjaan baiknya diperhitungkan oleh orang lain atau dihargai oleh orang lain. Anak SD misalnya, ketika dia mengerjakan ujiannya dengan baik, dia berharap apa yang dikerjakannya itu diperhitungkan dengan ada reward ataupun nilai yang baik sejalan dengan usaha yang dia lakukan. Semua orang seperti itu. Seorang buruh atau karyawan di sebuah perusahaan atau instansi misalnya, ketika dia dengan serius dan juga dengan jujur dan baik melakukan semua tanggung jawab yang diberikan kepadanya, bahkan rela lembur ketika itu belum selesai, tentu dia akan senang kalau jerih lelahnya itu diperhitungkan oleh pimpinan instansi tersebut, atau mungkin diberikan reward yang sesuai dengan jerih lelah itu. Kita semua akan senang menerima hadiah ataupun reward, semacam penghargaan, karena kita memang menginginkan jerih lelah kita dalam hidup kita ini selalu dihargai atau diperhitungkan. Dan sebaliknya, ketika jerih lelah kita, kebaikan kita tidak pernah diperhitungkan oleh orang lain, kita akan kecewa dan bahkan mungkin marah. Apalagi ketika misalnya kita disamakan dengan orang yang di dalam kehidupannya dia justru tidak memperlihatkan kebaikan-kebaikan atau jerih lelah yang serius. Kita pasti kecewa. Kita buat saya contoh misalnya, ketika ada seorang karyawan di sebuah instansi, dia jujur, dia tanpa memperhitungkan kelelahan, dia rajin bekerja, dan semua pekerjaannya diusahakannya supaya baik dan sempurna. Tapi ketika gajian, orang yang sering justru membuang waktu untuk tidak bekerja, bahkan pergi ke kantin ketika waktu bekerja, gajinya tetap disamakan atau ketika ada bonus juga sama saja dengan karyawan yang bekerja dengan baik ini, dia bisa marah karena ada kekecewaan dalam dirinya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata
bukan hanya dalam hal duniawi seperti itu, kita membutuhkan ada penghargaan pada apa yang kita lakukan. Dalam hal rohani juga, ketika kita beriman dan percaya kepada Allah, walaupun kita tidak menyatakannya, sebenarnya di dalam diri kita ada terkandung keinginan agar iman percaya kita itu diperhitungkan Allah. Supaya iman percaya kita itu dihargai Allah. Sehingga iman percaya itu tidak menjadi iman percaya yang sia-sia. Dan hari ini melalui firman Tuhan diberitakan kepada kita bahwa Allah kita tidak pernah tidak memperhitungkan iman percaya orang-orang yang percaya kepadanya. Allah kita dan tidak akan mengecewakan kita dengan tidak menghargai iman percaya kita. Sebenarnya kalau kita baca dalam kitab Injil, di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus selalu menghargai iman orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan seorang ibu, kalau kita baca di dalam kitab Injil itu, dengan keyakinan walaupun Tuhan tidak berbicara kepadanya, tapi dia punya iman, ketika aku memegang jumbai dari jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh katanya. Ketika itu dia lakukan, dia memang mendapatkan kesembuhan. Itu artinya Allah selalu menghargai, memperhitungkan iman orang percaya kepadanya. Dan itu yang diperlihatkan juga di dalam naskah khotbah hari ini. Rasul Paulus mau memperlihatkan itu. Dan untuk memperlihatkan itu Rasul Paulus mengutip kisah Abraham untuk menunjukkan bagaimana Abraham dulu dibenarkan oleh Allah. Bagaimana iman Abraham diperhitungkan oleh Allah dan dianggap itu sebagai kebenaran. Tadi kita baca dalam naskah khotbah di ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Di dalam kisah Abraham itu Rasul Paulus menunjukkan bagaimana proses Abraham itu mendapatkan pembenaran dari Tuhan dan bagaimana proses iman Abraham itu diperhitungkan oleh Allah. Tadi disebutkan di ayat yang ke-18 itu, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Itu yang pertama. Iman Abraham ternyata adalah iman yang tidak punya dasar duniawi. Tapi walaupun tidak ada dasar duniawi, dia punya dasar rohani, yaitu keyakinan yang penuh bahwa Allah sanggup melakukan apa yang telah dia janjikan dia dan dia firmankan. Itu menjadi dasar rohani bagi Abraham. Secara duniawi memang tidak ada dasar untuk iman dan pengharapan Abraham. Karena memang kalau kita punya dasar duniawi untuk berharap atau beriman, rasanya iman itu belum begitu kuat atau belum begitu luar biasa. Satu contoh misalnya, saya pernah melayani di Haranggaul. Bulan 7 atau bulan 8 biasanya itu gelombang, masa-masa gelombang di danau. Kalau waktu musim gelombang seperti itu, kita berdoa mengharap Tuhan membuat danau tenang, itu tidak ada dasarnya. Enggak ada dasarnya. Tapi kalau bulan Januari atau sebelum bulan 7 kita berdoa supaya Tuhan membuat danau tenang, itu ada dasarnya. Karena memang bulan itu adalah bulan danau tenang. Tapi kalau kita bisa percaya kepada Tuhan di bulan 7 atau bulan 8 masa-masa gelombang itu kita berdoa kepada Tuhan dan mengatakan supaya gelombang tidak ada, itu iman yang luar biasa. Itulah artinya iman yang tidak punya dasar duniawi. Kalau masa pandemi COVID ini belum ada antibodi kita yang kuat, lalu kita berdoa supaya Tuhan bisa membuat kita terhindar dari virus corona, itu tidak ada dasar duniawinya. Tapi ketika kita sudah divaksin, ada dasar duniawi bagi kita untuk percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Saya bukan mengatakan vaksin itu tidak baik, bukan. Tapi saya mau membandingkan kepada kita. Kalau seorang dia percaya tanpa divaksin, dia yakin kuasa Tuhan menjaganya
tidak terpapar virus corona, itulah iman yang tanpa dasar duniawi. Demikian juga Abraham tadi. Secara duniawi tidak ada yang menjadi dasarnya. Tadi sudah dikatakan di ayat yang ke-19. Secara umur dia sudah tua, hampir 100 tahun. Itu yang pertama. Jadi tidak ada dasar lagi. Mungkin dari segi medis, usia seperti itu sudah lemah lah untuk bisa punya anak mungkin ya. Dan dari sisi yang lain, istrinya sendiri, Sarah, katanya tadi di ayat yang ke-19, rahimnya sudah tertutup. Jadi dasar duniawi untuk mempercayai janji Allah bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa, itu tidak ada. Tapi kalau Sarah sehat-sehat, rahimnya bagus, Abraham masih muda, itu berarti ada dasar duniawi. Tuhan pasti memberikan keturunan kepadanya. Tapi itu tidak ada, dasar duniawi itu tidak ada. Tapi walaupun dasar duniawi itu tidak ada, tadi dikatakan di ayat yang ke-18 itu, Abraham tetap berharap juga dan percaya. Bahkan di ayat yang ke-20 dikatakan, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Itulah iman Abraham. Itulah iman yang diperhitungkan Allah. Iman yang sungguh-sungguh berserah kepada Allah dan hanya percaya kalau Allah telah berfirman itu pasti menjadi kenyataan. Kalau bagi kita mungkin bisa kita katakan, selama masih ada Allah, kalau kita percaya itu berarti kita bisa aman dalam perlindungan Allah. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Jadi walaupun tidak ada dasar duniawi kita berharap kepada Tuhan, iman kita boleh terus maju. Seperti Abraham pada nas khotbah kita hari ini. Memang di dalam kehidupan kita setiap hari seringkali kita perlu punya dasar duniawi ketika kita berharap kepada Tuhan. Itu sering. Misalnya ketika orang sakit, kalau sudah ada dokter mengatakan sudah ada ditemukan obatnya, rasa lega sedikit dan kita berharap juga memang kepada Tuhan, hanya kualitas iman kita dan berharap itu lebih rendah. Daripada ketika kita percaya, dokter sudah mengatakan misalnya divonis, mohon maaf, kita hanya mengharapkan mukjizat, kalau dari segi medis sudah tidak mungkin lagi. Tapi kita bisa berharap di sana dan kita percaya Allah menyembuhkan yang sakit itu berarti iman kita tidak punya dasar duniawi. Dan itulah iman yang berkualitas tinggi. Dan ini yang disebutkan tadi, yang diperhitungkan oleh Allah. Jadi rupanya bukan iman asal iman, bukan. Tapi iman yang sungguh berserah kepada Allah. Ada satu ilustrasi pernah dituliskan dalam satu ketika, adalah satu pasukan datang ke Spanyol, mau menyerang daerah Spanyol itu. Mereka berlayar naik perahu, menyeberang, dan setelah sampai di seberang, lalu pimpinan dari pasukan ini membakar semua perahu. Prajurit ini semuanya heran, loh kenapa dibakar? Nanti kalau kita pulang bagaimana? Apa jawaban pimpinan tentara ini? Dengan dibakarnya semua perahu ini, hanya dua pilihan kita. Kita maju terus, hidup atau mati, dan tidak boleh balik. Itu kata pimpinan itu. Kadang memang dalam kehidupan kita ini, Tuhan juga membuang dasar-dasar duniawi bagi kita. Agar kita lebih serius untuk percaya kepada Tuhan. Serius untuk fokus kepada Tuhan. Dan tidak mendasarkan iman kita pada dasar duniawi itu. Tapi lebih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan iman seperti itulah yang disebut di firman Tuhan hari ini. Iman yang akan dihargai dan diperhitungkan Allah. Di bagian yang berikutnya kita melihat Rasul Paulus menggunakan kalimat yang pernah dituliskan di dalam Kejadian 15 ayat 6 tentang Abraham. Yang mengatakan, dengan demikian Abraham dibenarkan
dan imannya itu diperhitungkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa pernyataan iman yang diperhitungkan itu tidak hanya berlaku kepada Abraham. Dia mengatakan bahwa pernyataan itu juga berlaku kepada semua orang yang percaya kepada Allah yang sudah membangkitkan Kristus dari kematian. Itu juga berarti juga berlaku kepada kita. Ketika kita beriman sungguh seperti Abraham, hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini, dan tidak mendasarkan iman kita kepada hal-hal duniawi, tapi mendasarkan iman kita pada iman itu sendiri, pada firman Tuhan, pada keyakinan kita bahwa firman Tuhan akan terjadi dalam hidup ini. Iman kita akan diperhitungkan oleh Allah. Jadi rupanya firman Tuhan ini tegas mengatakan di tengah-tengah kehidupan orang Kristen yang ada di Roma waktu itu, dibutuhkan iman yang sungguh kepada Allah. Bukan iman asal iman. Karena banyak, maaf cakap, orang memiliki iman yang asal iman. Ketika tidak ada yang bisa dia andalkan, dia tidak berani lagi beriman kepada Tuhan. Enggak seperti itu. Tapi iman yang diperhitungkan itu sekali lagi adalah iman yang berani berharap kepada Tuhan, sekalipun tidak ada dasar duniawi yang membuat apa yang difirmankan Tuhan itu pasti nyata. Itulah iman yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi di masa pandemi sekarang ini, kita memang ditantang untuk memiliki iman yang seperti itu. Ketika jemaat Tuhan mungkin harus bekerja ke kantor atau ke tempat pekerjaan yang lain. Sementara kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita, mungkin ada OTG juga. Kita tidak tahu bagaimana kebersihan di tempat itu. Jamin gak bersih dari virus corona. Tapi ketika kita berdoa dalam keyakinan dan kita bisa tenang ketika kita berdoa itu luar biasa. Ketika kita berdoa misalnya sebelum berangkat bekerja, Tuhan tolong bungkus aku dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Lindungi aku dengan tangan kudus-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada virus, bahkan virus corona yang sanggup dekat karena kuasa-Mu menjaga aku. Dan kita percaya itu. Itu berarti iman kita, itulah iman yang diperhitungkan Tuhan. Dari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus memang tegas mengatakan kepada kita. Ketika minggu ini disebut tadi minggu reminiscere itu, supaya kita diingat Tuhan, ada jawaban dari Tuhan bahwa Tuhan akan memperhitungkan iman kita ketika kita mengatakan, Tuhan ingatlah kami. Tuhan memperhitungkan iman kita. Dengan iman yang kita miliki itulah, kita berani berharap. Dan satu kekuatan yang patut menjadi pegangan bagi kita melalui firman Tuhan hari ini, itu dikatakan oleh Rasul Paulus ketika Abraham itu percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan akan menjadi kenyataan. Jadi dasar iman itu adalah keyakinan pada kuasa Allah. Keyakinan bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Saya yakin kalau Tuhan mengatakan virus corona hancur semua. Virus corona hancur semua dari dunia ini. Saya yakin itu. Tapi bisakah kita berharap bahwa Tuhan akan memusnahkan itu? Inilah iman kita yang perlu. Atau kalau itu memang tidak harus hancur, apakah kita masih bisa berjuang dalam hidup kita dengan iman kita, mengandalkan iman kita itu, bahwa Tuhan akan menjaga kita. Bahkan walaupun jemaat Tuhan yang sudah pernah terpapar virus corona, percaya tetap di dalam iman. Tuhan memusnahkan virus dan kembali memulihkan kesehatan jemaatnya. Itu yang penting bagi kita. Dan iman yang diperhitungkan ini, itu perlu kita perjuangkan di tengah-tengah dunia yang semakin maju ini. Semakin maju, orang semakin perlu bukti. Tapi ketika ada bukti, itu bukan iman. Karena itu dalam
Ibrani 11 ayat 1 itu dikatakan, justru iman itu adalah bukti. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tidak ada bukti yang lain untuk supaya kita beriman, tidak. Makanya di dalam bahasa aslinya itu, pistis itu untuk iman, itu adalah penyerahan diri secara total, mempercayakan hidup kita kepada Allah. Itulah iman. Jadi kita tidak memikirkan ada sesuatu yang mungkin bisa kita harapkan dalam hidup kita, supaya kita bisa menggapai apa yang kita minta kepada Allah, kalau itu memang meminta misalnya. Kita enggak mengharapkan itu. Tapi memang sama sekali tidak ada yang bisa kita harapkan, tidak ada yang kita andalkan untuk kita bisa percaya bahwa Allah akan memberikan itu kepada kita. Inilah yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Dan bagi kita yang hidup di dalam iman seperti itu, iman kita diperhitungkan Tuhan. Dan kita bersyukur kalau iman kita diperhitungkan Tuhan. Karena biasanya kalau jerih lelah kita dihargai, kita akan semakin semangat melakukan itu. Kan begitu. Tapi kalau jerih lelah kita tidak dihargai, kita malas akhirnya mengerjakan. Demikian juga dengan iman kita. Ketika kita tahu iman kita tidak diperhitungkan Allah, untuk apa beriman? Tapi sebaliknya, kalau kita tahu bahwa Tuhan memperhitungkan iman kita, kita akan semakin senang untuk beriman dan percaya kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan menekankan kepada kita, iman kita semua yang percaya kepada Allah di dalam Kristus diperhitungkan Tuhan. Teruslah beriman, teruslah percaya kepada Tuhan, dan semakin bersihkan diri kita dari dasar-dasar duniawi, supaya semakin berkualitas iman kita. Hanya berharap kepada Tuhan, bukan karena yang lain-lain, tapi karena kita percaya Tuhan sanggup melakukan apapun dalam hidup ini. Bahkan yang tidak mungkin menurut pikiran manusia, Allah sanggup melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita jalani hidup kita terus, walaupun pandemi ini belum selesai. Mari kita hidup di dalam iman kita. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau mungkin selama ini mulai longgar iman kita, keteguhan iman kita, mari kita semakin kuatkan iman kita. Semakin serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan keyakinan hanya Tuhan yang bisa membimbing kita, memimpin dan melindungi kita. Bahkan memberkati kita, memulihkan yang sakit, menyembuhkan yang sakit, dan memberi kesentosaan kepada kita. Orang yang percaya seperti Abraham dan diperhitungkan iman percayanya, dia pasti menemukan apa yang dia harapkan. Kita juga akan menemukan apa yang kita harapkan dalam hidup kita ketika kita memiliki iman yang teguh, yang bukan dasar duniawi, tapi dasarnya adalah kita percaya bahwa Tuhan penuh kuasa melakukan segala hal dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan mengingatkan kami melalui firman-Mu hari ini, agar kami memiliki iman yang teguh, yang dasarnya bukan duniawi, tapi dasarnya adalah keyakinan kami akan kuasa-Mu Tuhan, yang sanggup melakukan segala hal, yang sanggup untuk memenuhi firman-Mu yang telah Tuhan firmankan kepada kami. Seperti Abraham, kami rindu memiliki iman yang teguh, yang walaupun tidak ada dasar duniawi yang menjadi dasar bagi iman kami terus berharap dan hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Khususnya di masa pandemi, di masa-masa sulit ini, ketika ekonomi kami mungkin menurun, ketika kehidupan kami mulai kacau, kami hanya mempercayakan hidup kami di bawah pimpinan-Mu ya Allah kami. Tuntun dan pimpin kami serta lindungi kami ya Tuhan, agar kami tetap bisa menikmati rahmat-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Walaupun kami harus melalui banyak hal yang sulit dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, bahwa iman kami juga Tuhan perhitungkan. Seperti Tuhan memperhitungkan iman Abraham. Sehingga kami layak Tuhan terus percaya kepada-Mu. Karena iman percaya kami tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkannya, Tuhan menghargainya. Tolong kami Bapa dalam kehidupan kami, agar iman kami terus semakin bertumbuh dengan baik. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, di dalam segala hal yang kami lakukan, yang kami hadapi,
Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami susah, ketika kebutuhan kami tidak terpenuhi, biarlah kami Tuhan beriman kepadamu, mengandalkan Tuhan memelihara kami. Sama seperti Abraham, di saat dia sudah hampir putus asa, karena dia tidak mungkin memiliki keturunan. Dia percaya akan janjimu Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadikan dia bapa banyak bangsa. Kami juga akan percaya kepadamu Tuhan, akan janjimu. Dan kami menunggu janjimu Tuhan, untuk memusnahkan virus corona dari dunia ini, dan kembali memberikan kehidupan yang damai bagi kami, terbebas dari segala virus. Tolong kami Tuhan, yang mungkin saat ini kami masih mengalami masa pemulihan, jemaat-Mu yang ada di rumah atau di rumah sakit juga. Tuhanlah yang menguatkan iman kami seluruhnya, sehingga apapun yang kami alami dalam hidup kami Tuhan, kami tidak menjadi lemah seperti Abraham, yang tidak lemah walaupun ketidakmungkinan sedang dia hadapi. Ketidakmungkinan bisa kami kalahkan dengan iman kami ya Tuhan, karena kami percaya kuasa Tuhan menghancurkan ketidakmungkinan, sehingga semuanya bisa kami terima. Yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang dalam pemulihan dipulihkan juga oleh Tuhan. Dan kami semua Tuhan jaga dan Tuhan pelihara di dalam rahmat dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan, agar firman Tuhan terus hidup dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang mari kita memberikan persembahan kita. Nyanyian untuk persembahan kita nanti diambil dari Kidung Jemaat nomor 393 baitnya yang pertama. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita sekalian.
percaya semua